Salah satu fakta yang tidak bisa dibantah, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Ada 231 juta orang yang beragama Islam di Indonesia, mengalahkan Pakistan, India, bahkan Mesir, Iran, dan Irak. Potensi mereka yang muslim ini sejak dulu diincar oleh banyak negara untuk menancapkan pengaruh mereka di sini. Saudi sejak lama mencoba memasukkan ideologi Wahabisme ke Indonesia dengan mengucurkan dana yang sangat besar lewat pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Mereka menciptakan penceramah-penceramah yang kemudian menyebarkan ideologi itu ke kelompok urban di wilayah perkotaan. Ideologi Wahabisme dari Saudi ini bersaing dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang juga ingin menancapkan pengaruhnya di sini. Masih ditambah kelompok Hizbut Tahrir yang berusaha keras menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Bayangkan ya, umat muslim di Indonesia dikeroyok oleh begitu banyak pemahaman dalam Islam yang dibawa oleh gerakan-gerakan transnasional. Mereka punya prinsip, kuasai umat muslim di sini, maka Anda akan menguasai Indonesia. Untung saja sejak awal kita punya dua ormas Islam besar bernama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah sejak awal pendiriannya dibentuk dengan pemahaman agama yang tidak bertentangan dengan nilai ideologi kebangsaan kita, yaitu Pancasila. Bayangkan, seandainya nggak ada ormas besar itu, sudah sejak lama negara ini pecah karena perang saudara. Nggak usahlah kita bicara perang antar agama, bahkan bisa saja terjadi perang sesama agama dengan ideologi dan mazhab yang berbeda, hanya karena mereka berebut pengaruh untuk menguasai umat muslim di Indonesia. Lihat saja di Timur Tengah yang sibuk berperang antar klan, antar mazhab untuk bisa menguasai negara. Meski negeri ini berhasil membendung arus besar ideologi transnasional berbalut agama, tapi serpihan-serpihannya masih terlihat di negeri kita. Banyak bermunculan penceramah agama yang dengan seenaknya berceramah di depan jamaahnya dengan pemahaman yang rendah, gak punya akhlak, bahkan gak punya ideologi kebangsaan. Mereka dengan seenaknya menghina Pancasila sebagai berhala yang harus dihancurkan. Mereka juga membangun permusuhan dengan agama lain lewat penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka. Dan bukan itu saja, mereka juga membangun kekuatan massa untuk memaksakan kehendak supaya orang tunduk pada keinginan mereka atas nama penistaan agama. Dan beberapa dari penceramah itu ada yang memang punya ilmu keagamaan hasil belajar dari Mesir dan Saudi Arabia. Tapi lebih banyak lagi yang tidak punya dasar ilmu keagamaan sama sekali. Mereka mengutip sedikit ayat dan hadis, menghafalkannya, lalu membungkus dirinya dengan aksesoris agama, lalu melabeli diri mereka sebagai ustadz. Contoh saja seperti Sugi Nur yang awalnya pemain debus dan preman pasar. Tiba-tiba entah bagaimana berubahlah dia menjadi ustadz. Pemahaman agamanya sedikit banget, membuat ceramahnya hanya diisi dengan makian-makian yang membuat ceramahnya selalu panas. Belum lagi yang mu'alaf, seperti Yahya Waloni, Felix Yao, dan lain-lain yang sama sekali nggak punya background ilmu agama. Mereka dengan pedenya muncul di panggung dengan label ustadz dan berbicara banyak hal yang jauh dari kapasitas pemahamannya. Kutipan ayat Al-Quran dan hadis dengan penafsiran yang dangkal inilah yang membuat banyak umat bingung dan pada akhirnya mereka tercekoki oleh pandangan yang salah. Dan permasalahan inilah yang membuat negeri ini selalu ribut karena perilaku orang-orang yang mabuk agama. Bergantinya Menteri Agama tidak membuat ada perubahan. Bahkan Majelis Ulama yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan malah sibuk dengan bisnis sertifikasi halal. Permasalahan yang tidak pernah diselesaikan ini ditakutkan akan membawa Indonesia ke masalah yang lebih serius ke depannya. Karena itulah Presiden Jokowi akhirnya menempatkan Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama. Gus Yakut sejak lama dikenal sebagai orang yang ada di garis depan dalam melawan radikalisme di negeri ini. Posisinya sebagai pimpinan Ansor dan Banser yang membawahi jutaan anggota, membuat dia menjadi pilihan tepat untuk membangun sistem supaya nggak terjadi masalah serius atas nama agama di negeri ini.
Salah satu yang sedang digodok oleh Gus Yakut adalah sertifikasi penceramah. Sejak awal, sertifikasi penceramah ini ditolak oleh banyak ormas Islam karena tidak jelas konsepnya. Sertifikasi penceramah bahkan dianggap sebagai cara pemerintah untuk membungkam kritikan-kritikan lewat masjid dan majelis. Pro kontra sertifikasi penceramah ini membuat akhirnya program ini jalan di tempat. Tidak menyerah dengan situasi itu, Gus Yakut kemudian menawarkan konsep sertifikasi wawasan kebangsaan. Ini mirip tes wawasan kebangsaan yang kemarin sukses di KPK. Sertifikasi wawasan kebangsaan untuk penceramah ini diharapkan bisa mengetahui mana penceramah yang punya ideologi Pancasila dan mana yang tidak. Ini sangat penting. Jangan sampai umat Islam di Indonesia dicuci otaknya dengan ideologi lain selain Pancasila. Lobi-lobi kemudian dilakukan ke NU dan Muhammadiyah. Majelis Ulama dikabarkan setuju dengan konsep ini. Dan kalau ini berhasil, minimal satu langkah dalam menghadapi penceramah radikal di negeri ini sudah kita jalankan. Selamat bekerja Gus Yakut, semoga berhasil. Minimal ketika para penceramah yang tidak mau disertifikasi wawasan kebangsaan, mereka dilarang keras untuk ceramah di masjid-masjid BUMN, di kementerian dan instansi negara lainnya sebelum diperluas ke masyarakat umum. Kita harus menganut prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati dalam kasus radikalisme ini. Menangkap kelompok radikal itu tugas polisi, tetapi membangun sistem pencegahannya adalah tugas kita bersama seluruh bangsa Indonesia yang cinta negeri ini dengan menjaga warisan para pejuang dari segala suku dan agama supaya ideologi transnasional tidak memecahnya dan menjadikan negeri ini menjadi beberapa bagian. Seruput kopinya.